kan desa harus mencapai target sampai 50%, 70% masyarakat untuk divaksin. Jadi untuk Kampung Pindang, saya mengimbau teman-teman dalam pertemuan bersama kami di sini untuk mensosialisasikan ini ke masyarakat. Sebaiknya orang pelaku desa semua tidak terkecuali orang yang memberikan contoh. Jadi orang lebih dulu mesti vaksin. Nanti masyarakat baru setelah orang sudah baru orang sampaikan ini ke masyarakat. Tetapi Pak, DP kenyataan sampai bulan September 2021 yang bersangkutan ini tidak pernah vaksin dia, dan dalam perjalanan itu ada 3 kepala lindungan dan 1 kaum umum yang sudah diberhentikan dengan alasan ada yang pengunduran diri tapi tidak secara tertulis untuk tidak mau divaksin, lebih baik berhenti. Jadi untuk ini saya ke kantor camat meminta pendapat dari Pak Camat kalau bagaimana kita bertindak untuk selanjutnya, karena baru orang pelaku desa semua tidak bisa bekerja sama, apalagi dengan masyarakat. Semua tidak ada masyarakat yang mendengar peraturan kalau keadaan seperti ini. Tapi gini Pak Camat, jadi menurut dari Pak Camat kalau ada perangkat kampung yang begitu boleh karena mereka tidak hanya terkait dengan dengan vaksin Pak, tapi kehadiran juga yang 4 orang ini. Nah setelah itu saya berdasarkan rekomendasi dari camat, saya buatkan SK pemberhentian sampai saya diberikan SK untuk penjaringan. Jadi saya sudah buat penjaringan sesuai dengan ketentuan. Kemudian untuk MTK ini dia sendiri Pak yang pada waktu pertemuan itu dia sempat bilang begini, kalau 2022 masih ada lagi pelaku desa yang tidak vaksin kok menerima gaji, itu DP salah sendiri, karena orang sepakat 2021 setiap menerima tunjangan, insentif dan honor kami harus melampirkan keterangan vaksin. Nah pada bulan menerima itu gaji ke tahap terakhir untuk tahun 2021 yang bersangkutan belum vaksin dan dia membuat surat pernyataan Pak di atas meterai 10.000 dengan perjanjian untuk tahun 2022 dia akan segera memberikan diri untuk divaksin dalam waktu dekat, dia bilang begitu di surat keterangan di pernyataan. Nah setelah 2022 Pak dia datang Pak Ibu Benda kita masih mau dapat kita gaji atau nyanda. Sebelum itu kami juga pernah membuat pertemuan di sini untuk gaji-gaji bagi yang tidak disalur, yang belum vaksin, orang tetap sepakat untuk seperti itu karena teman-teman kedua menimbang sakit mengapa masyarakat mengapa kira apa, tetap orang yang suka vaksin, tetapi untuk yang Pak Tahya ini dia tidak menepati DP janji itu. Nah pada bulan tanggal berapa benar dia datang di rumah, dia minta uang 2 juta, ada 100.000 rupiah. Dia tanya Pak Benda kalau kita masih mau dapat gaji atau nyanda. Pak Benda bilang terkait dengan pernyataan Pak, Bapak vaksin mau dapat duit, kalau dia dapat vaksin tidak mau dapat duit begitu. Jadi dia bilang kita ini masaki benda yang turun mengedandoi itu ya kita mengurus keterangan vaksin. Maksudnya kita bilang kalau nyanda ada kartu vaksin kan bisa diganti dengan keterangan dokter toh yang mana dia tidak bisa divaksin. Jadi Bapak isi dengar ada doi tadene, nah tenaik mengurus sampai sekarang dia tidak datang, dia tidak balik dengan DP keterangan ini. Jadi Bapak minta mau nenek karena di akhir tahun 2022 orang masih ada dana, sementara untuk orang PATK semua orang suka gantung dana, sehingga bersama dengan teman-teman kami buat musyawarah untuk pergeseran dari gaji yang tidak tersalur, kami buat perubahan lewat pergeseran dana itu untuk digunakan ke pembelanjaan desa Pak, bukan dipakai ke kampung desa.
Jadi terkait dengan dan sama juga tidak, dan mekanisme yang Allah tempuh sudah baik karena semua mengadakan apa dilakukan dengan musyawarah. Ya, jadi itu Ibu bikin notulen. Jadi barangkali kalau ada hasil dari teman-teman hari ini berpindah di tingkat yang sesuai dengan permintaan FDP rapat dengan pendapat, saya kira kalau menurut kita penjelasan Allah sangat paripurna, kita tidak perlu lagi menjelaskan FDP.